12 Februari 2020. Kira-kira topik pembelajaran apa yang akan Bapak ajarkan? Saya akan memberikan materi atau topiknya itu tentang yang pertama adalah mencocokkan atau mencari diagram tanah pada sebuah himpunan. Yang akan saya masukkan itu jenis fungsi relasi yang pertama, kemudian yang kedua adalah memasukkan nilai X ke dalam persamaan fungsi. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai kira-kira? Tujuan pembelajaran yang akan nanti saya capai adalah peserta didik mampu mengoperasikan atau menentukan persamaan fungsinya ketika diberikan nilai yang berbeda. Terus area perkembangan yang kira-kira akan Bapak capai? Jadi yang saya akan kembangkan itu adalah yang pertama mungkin di penentuan nilai doang, berarti apa ya? Hasilnya hasil fungsinya. Terus untuk peserta didiknya gimana? Kalau keterampilan di peserta didiknya berarti dia bisa membedakan nanti. Jadi ketika nilai yang berbeda, ketika persamaan fungsinya sama, tapi ketika nilainya berbeda, pasti hasilnya berbeda gitu. Ya. Terus kira-kira strateginya itu nanti gimana tuh Pak? Supaya anak-anak bisa aktif, bisa menentukan nilai fungsi. Kalau strateginya yang pertama itu saya buat kelompok kecil. Itu berarti ada 4 kelompok dengan masing-masing kelompok itu sudah saya tentukan. Jadi homogen gitu ya. Nanti saya berkeliling di setiap kelompok memberikan masukan ketika ada peserta didik yang kurang memahami untuk mencari nilai fungsi. Jadi saya diskusi kelompok kooperatif ya. Kalau gitu semoga nanti besok pas kegiatan observasi, kegiatan pelaksanaan kelasnya akan berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih atas waktunya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Taala. Dan teman-teman, hari ini kan sudah mulai cuacanya itu mendung hujan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kami masih ingin memberikan tips dulu agar teman-teman ketika belajar itu masih fit. Yang pertama adalah sebelum berangkat ke sekolah, teman-teman harus mengkonsumsi minuman dan makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus mempersiapkan jas hujan ya atau payung agar ketika pulang teman-teman tidak kehujanan. Oke, sebelum kita mulai, Mas akan mengakses dulu ya. Yang tidak masuk siapa ya? Juan, apa Juan? Terus Ayu kenapa? Sakit. Terus Rafa sakit. Terus Mutiara yang sakit semoga Allah sembuhkan dan bisa ikut pembelajaran selanjutnya. Oke teman-teman, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui ya, bentuk-bentuk relasi dan fungsi. Sebelum saya melanjutkan materinya, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Teman-teman tolong jawab, apakah ilustrasi tersebut merupakan fungsi atau bukan? Oke.
Misal, Rafa ukuran sepatunya 38. Kemudian Fatah ukuran sepatunya 39. Ayu, maksud Ayi, ukuran sepatunya 38. Apakah ilustrasi tersebut termasuk fungsi? Ada yang bisa? Tangan dulu dong. Kenapa fungsi? Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelompok ya. Membuat kelompok dan Pak Dimas akan mengirimkan soalnya dalam bentuk PDF. Teman-teman membuat 4 kelompok. Yuk. Oke, sudah sesuai dengan kelompoknya. Coba teman-teman kerjakan yang tadi saya kirimkan di buku tulis, tapi didiskusikan ke teman-teman yang lain. Kalau tidak paham, boleh ditanyakan. Yuk. Teman-teman, yuk kita dengarkan yang akan dipresentasikan hasil dari Kusuma. Lihat ya ke depan semuanya. Silakan Kusuma. Di sini ada dua relasi. Di sini ada himpunan A dan himpunan B. Di himpunan A di gambar 1 ini ada 1, 2, 3, dan 4. Dan di B itu ada 1, 4, 9, 16, dan 25. 1 itu berpasangan dengan 1, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 9, 4 berpasangan dengan 16 karena dari himpunan A ini relasinya adalah akar dari B. Ya, yang gambar kedua ini himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, yang B 2, 3, 5, dan 7. Pasangan 1 itu 2, 3, 5, dan 7. 2 itu pasangannya 2, 3 pasangannya 3, 4 nggak ada pasangannya, dan 5 pasangannya 5. Kenapa begitu? Karena relasinya itu ini adalah faktor dari dia. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Yuk kita berikan tos. Selanjutnya nomor 2. Oke, silakan. Ayo. Ya. Ya. Nomor 2, soal akan dipresentasikan atau dibahas oleh Ayu. Silakan Ayu. Silakan. Di soal diketahui fungsi fx sama dengan ax plus b. Jika f2 sama dengan 11 dan f4 sama dengan 17, maka nilai f7 adalah yang pertama kita harus mencari f2-nya jika sama dengan 11. Kita masukkan rumus pertama yaitu fx sama dengan ax plus b. Terus f2 sama dengan 11-nya kita masukin ke x-nya, jadi f2 sama dengan
2A plus B sama dengan 11. Ini persamaan 1. Untuk mencari persamaan 2 yaitu F4 sama dengan 17, dimasukkan X-nya F4 sama dengan 4A plus B. Jadi ini persamaan 2. Dimasukkan melalui substitusi. Jadi 2A plus B sama dengan 11, F4A plus B sama dengan 17 disubstitusi. Jadi min 2A sama dengan min 6. A sama dengan min 6 per min 2, A-nya sama dengan 3. Untuk mencari B, kita masukkan lagi 2A plus B sama dengan 11. A-nya dimasukkan 3, jadi 2 kali 3 plus B sama dengan 11. 2 kali 3, 6. B-nya turunin plus B sama dengan 11. B sama dengan, ini pindah luas jadi min. Jadi 11 min 6. B sama dengan 5. Yang ditanya nilai F7 adalah kita masukkan A dan B-nya yang sudah kita cari. X sama dengan AX plus B. Ini rumus awal. F7-nya kita masukkan, X-nya jadi 7, jadi plus B. F7 sama dengan 7 kali 3, 21 tambah B-nya 5. F7 sama dengan 21 tambah 5 sama dengan 26. Jadi F7 sama dengan 26. Oke, kita tepuk betul ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ayi tadi itu persamaan 1 dan 2-nya Pak Dimas koreksi sebentar, itu adalah eliminasi ya. Baru dapat A-nya baru disubstitusi. Oke, silakan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini selesai dan kita berikan aplaus untuk semua kelompok yuk. Untuk Susungan dan Aini. Oke, Ustaz Pak Dimas akan merefleksi pembelajaran hari ini yaitu tentang relasi dan fungsi. Ya, jadi teman-teman tadi sudah belajar tentang relasi dan fungsi. Apa yang teman-teman dapatkan tentang relasi dan fungsi? Oke, mengetahui apa itu relasi dan fungsi. Terus, apa lagi? Mengetahui cara menyelesaikan bentuk fungsi. Ya, terima kasih sekian dari Pak Dimas. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kan saya udah observasi kelas ya Pak Dimas ya, melihat bagaimana pembelajaran di kelas Pak Dimas. Terima kasih sudah mengizinkan saya melihat pembelajaran Pak Dimas. Sekarang pas observasinya saya ingin tanya tentang refleksinya. Apa yang Pak Dimas rasakan saat sebelum melaksanakan supervisi dan setelah melaksanakan supervisi? Yang saya rasakan itu kalau ketika sebelum melaksanakan observasi ya, itu pertama khawatir karena di kelas 8 itu kan aktif, banyak yang aktif, apalagi ketika observasi di kelas 82 itu sudah ketahuan 82 itu super takut pertama, tapi setelah melaksanakan observasi rasa ketakutan saya itu hilang karena 82 itu menurut saya bisa diarahkan dari yang tadinya itu saya takut bisa diarahkan jadi menyenangkan. Ya sih, kemarin kelihatan juga ya kayak anak-anaknya pas saya langsung juga langsung berame juga anak-anaknya. Terus pas yang pelaksanaannya alhamdulillah ya anak-anak antusias sama bapak terus bisa diarahkan dengan baik. Terus ceritakan secara singkat apa yang akan bapak laksanakan saat observasi pembelajaran kelas. Jadi saat pembelajaran itu seperti apa? Saat pembelajaran yang saya lakukan adalah pertama saya memberikan materi atau merefleksikan pembelajaran sebelumnya ya pada saya. Nah kemudian setelah saya dapat refleksi dari peserta didik, saya mengajarkan kembali materi yang sudah saya sampaikan karena masih banyak
peserta didik yang bingung ya, antara memasukkan nilai fungsinya dan membedakan fungsi dengan relasi juga itu masih bingung. Saya kembalikan apa namanya, memberikan materi, tapi tidak langsung saya melemparkan dulu ke peserta didik sampai yang bisa. Terus setelah itu saya membagi menjadi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok, kemudian menentukan langsung memberikan soal tentang fungsi untuk mendiskusikan kepada teman-teman kelompoknya. Terus peserta didik yang sudah bisa menjelaskan, bisa menjawab pertanyaan, kemudian mempresentasikan hasil pertanyaan yang sudah dibuat di buku ya. Ya kemana sih saya juga udah lihat ya Pak ya, sama bagus, terus dari itu juga anak-anak ada tutor sebagainya juga ya Pak. Iya betul. Terus bagaimana reaksi peserta didik saat pembelajaran? Ya, yang pertama tuh reaksinya ya 82, lagi-lagi 82 itu seru. Ya, seru. Saya itu tidak bisa marah di 82, aneh. Ya benar. Ya, nggak tahu kenapa, karena di 82 itu memang banyak sekali, di situ juga anaknya ketika diberikan masukan oleh teman atau ketua kelasnya itu langsung diam, langsung mengikuti. Pembelajaran di kelas. Ya, tantangan yang pertama adalah dari berpikir siswa ya, peserta didik. Berarti kan berpikir kritisnya peserta didik itu di dalam kelas 8 itu kan berbeda-beda. Itu tantangannya kan, apalagi dalam satu kelas itu tidak sesuai gitu kan apa yang kita inginkan gitu kan. Nah, tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua itu mungkin masih karena kelasnya rame gitu ya. Kelasnya rame, terkadang bisik tapi bisa dikendalikan. Itu tantangannya. Ada apa namanya tantangan yang kedua. Kemudian yang ketiga itu masih ada anak yang ketika ayo maju aja kelompoknya nih udah selesai, tapi saya tunjuk, yuk kamu yang coba mempresentasikan hasil jawabannya, tapi tidak mau. Itu jadi kepercayaan diri dari kelompok itu juga berbeda-beda. Jadi itu menurut saya tantangan yang luar biasa. Memang rata-rata anak malu untuk maju presentasi apa. Terus bagaimana cara menemukan solusi dari tantangan tersebut? Jadi solusinya yang pertama, ketika anaknya peserta didik ini memiliki karakter dari perkembangan berpikir tingkat tingginya kurang, yang pertama itu saya memberikan stimulus atau pertanyaan yang berbeda pada anak yang ya kalau misalkan di dalam perkalian itu udah ribuan, mungkin saya berikan yang satuan dulu gitu. Nah kalau yang rame mungkin saya berikan instruksi aja, yuk kita fokus kendali. Terus yang anak yang tidak mau untuk tampil, saya berikan motivasi juga, bahwa intinya adalah motivasi untuk meningkatkan kemauan peserta didik itu dalam percaya dirinya. Terus kira-kira menurut Bapak apa manfaat dari percakapan kita dari awal pra dan pasca seperti ini? Manfaat saya sih sebenarnya sebagai refleksi juga ya, karena kan penting juga gitu. Jadi sebelum observasi kita memiliki pandangan bahwa apa sih yang akan kita buat kepada peserta didik kita. Dan yang kedua adalah setelah paskanya, jadi sudah betul tidak nih saya ketika sudah menjelaskan kepada peserta didik langkah-langkahnya betul tidak gitu. Jadi bisa mengkoreksi buat diri saya pribadi, kemudian buat peserta didik juga. Terus kira-kira rencana ke depan untuk mengembangkan pembelajaran kepada peserta didik apa? Rencana pengembangan yang pertama adalah mungkin untuk memberikan model atau metode pembelajaran yang sebisa mungkin peserta didik itu bisa
bisa memahami materi, apalagi matematika itu kan materinya lebih susah ya, karena harus berpikirnya logika dan tepat gitu kan. Mungkin model-model atau metode yang sesuai lah nanti bisa dicari. Salah satunya kemarin diferensiasi ya, itu juga lumayan, tapi ya itu masih ada plus minusnya, jadi masih belum percaya diri pada saat itu, masih belum berani lah. Kalau gitu terima kasih Pak atas waktunya. Terus juga terima kasih untuk